Tapi kenapa hijau? Kenapa hijau? Kenapa hijau? Kemeja. Iya, kenapa hijau? Boleh jawab sama Edos. Kenapa hijau? Saya hijau. Karena hijau itu melambangkan keseimbangan, Oke. harapan, dan juga keselarasan gitu. Ya. Hijau. Oh, gitu ya. Tuh. Apa ya? Udah dulu. Kau diam. Saya mau ikut. PMD gelombang 2 masih dibuka sampai tanggal 31 Juli 2025. Buruan daftar. Sama satu lagi, tolong follow Instagram @unibiofficial sampai 10.000 followers. Bantu karir Mimin, selamatkan karir Mimin dengan rekan-rekan Mimin. Tolong. Siaran edukatif, ringan, dan unik. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di podcast seru Unibi. Kali ini yang spesial bukan cuma bintang tamunya aja, tapi aku juga spesial. Kali ini aku pertama kali jadi host podcast di Unibi. Khusus untuk Himasi ini mah. Wow, Keren siap. Spesial. Kenalan dulu, nama aku Yola, aku mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2022. Kali ini aku bawa 2 bintang tamu spesial langsung dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Boleh kenalan dulu Kak? Namanya siapa boleh. dan juga jabatannya di Himasi. Oh, Oke. Ya, izin memperkenalkan diri mungkin nama saya Muhammad Nijar Haikal. Mungkin. 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 Bisa berubah-ubah. Berubah namanya ya. Oke. Nama saya Muhammad Nijar Haikal, saya Sistem Informasi 2022. Sekelas mungkin ya. Mungkin nih, Pak. Sekelas. Mungkin lagi. Mungkin. Nah, emang cuma satu kelas kan S itu. Bip. Nah, saya itu diamanati oleh teman-teman buat jadi ketua himpunan Sistem Informasi periode 2025-2026. Nah, selanjutnya mungkin rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Firdaus Hakiki. Aku dari Sistem Informasi Angkatan 2023. Kalau aku di Himasi diamanahi sebagai wakil ketuanya Nizar gitu. Aku wakil Nizar gitu. Nijar gitu. Iya, Himasi Nizar. Oke, berarti udah berapa lama nih kira-kira menjabatnya? Mungkin dari berapa ya? 3 bulanan, 3 Ya, bulanan. 3 bulanan Oke. ada. Emang baru pergantian periode gitu sih. Oke. Kak Nizar biasa dipanggil Nijar. Nijar. Nijar aja. Kak Firdaus. Idos. Idos kan aku us juga bisa jadi us. Bebas lah. Dengar-dengar nih Kak Nizar pernah jadi anak pesantren ya? Wow. Wow. Bisa diceritain nggak ke penonton soal jadi anak pesantren? gimana sih? Oh, Pesantren iya. kilat? Pesantren kilat itu pesantren Ramadan ya. Oh, iya. Oke. Ini pas SMA saya di sekolah di Tasik ya. Alhamdulillah pesantren 3 tahun gitu di sana itu. Cuma memang jangan terlalu berharap gede ke Nijar gitu ya. Walaupun lulusan pesantren ini. Ini mah pangsantren bukan pesantren gitu. Katanya kalau anaknya dimasukin pesantren itu karena nakal. Betul, yes or no? Bisa iya bisa enggak deh. Bisa iya bisa enggak. Kalau saya kayaknya iya deh. Oke, kita mau langsung aja ngobrol-ngobrol nih soal Himasi. Kalau aku sih sebagai mahasiswa sistem informasi itu udah sedikit tahu lah soal Himasi ya. Iya. Tapi kenapa hijau? Kenapa hijau? Kenapa hijau? Kemeja. Iya, kenapa hijau? Boleh jawab sama Edos. Kenapa hijau? Saya hijau. Karena hijau itu melambangkan keseimbangan, Oke. harapan, dan juga keselarasan gitu. Ya. Hijau. Oh, gitu ya. Tuh. Hijau. Soalnya kalau aku ketemu orang ya pakai baju hima kayak gini nih, banyak yang nanya kenapa hijau gitu. Oh, ternyata itu ya, Ya. itu teman-teman. Soalnya takut kayak hansip gitu sih. Itu dia. Selain itu kayaknya karena belum ada yang pakai aja sih. waktu Iya itu. sih, kayaknya belum ada yang pakai gitu. Itu. Hijau kan belum ada di. Kenapa nggak pink? Wow, Wow, pink ya. Di Pinky Boy gitu ya. Pinky Boy, Pinky Pink Boy. Pink Boy. Terlalu mencolok sih. Iya, Oke, kita mencolok. tidak mau terlihat mencolok. Mencolok, terlalu mencolok. Oke. Sebelumnya mau ngetes aja nih mah
Tadi kan udah soal warna, tapi buat teman-teman peserta mungkin belum, penonton itu belum tahu lah soal makna logonya. Logo. Boleh nggak jelasin lebih lengkap biar nggak ngawang gitu teman-teman, kenapa begitu, kenapa dicoret begitu? Ya, ini kan logonya warna biru ya, berbentuk persegi juga, kayak ini hijau terus biru, kayak aneh, kelihatan mencolok banget kan. Jadi katanya nggak mau mencolok, Nah, ini kan dari yang atas-atasnya, gitu. Sejarahnya kan, ngambil sejarah. Mungkin kalau persegi itu emang melambangkannya keseimbangan ya, karena bentuk persegi itu kan sudutnya sama gitu, nggak kayak segitiga, beda-beda bentuknya. Nah, kalau persegi itu sama rata gitu, kotak berbentuk kayak sisinya gitu. Jadi memang di Himasi itu pengen ada keseimbangan lah di dalam organisasi Himasi itu. Terus mungkin untuk ini kan kayak dicoret ya, ini tuh kan SI kan sebenarnya. Itu yang nyoret ini tuh I itu tuh sebenarnya. Oh, ada titiknya guys. Ada titiknya di atasnya ini tuh guys, cuman memang nggak kelihatan mungkin ya. Bordirannya lah. Bordirannya. Nah, untuk ini S-nya tuh kayak angka 8 yang melambangkan infinity itu, nggak ada batasnya gitu. Jadi mungkin diharapkan Himasi itu nggak kebatas oleh waktu ya, mungkin pengennya buat kedepannya juga Himasi tetap ada gitu, tetap tumbuh lebih besar lagi mungkin ya buat Himasi ini. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas angkatan. Gitu. Ya gitu. Nah, kalau warna biru tuh memang untuk warna biru itu melambangkan lautan gitu. Jadi lautan yang luas gitu. Nah, luas dan dalam tentunya. Jadi setiap relasi ilmu yang kita dapat di Himasi itu bukan hanya luas tapi harus dalam juga. Harus dalam juga gitu. Jujur aku baru tahu teman-teman sebagai tadi udah tahu. Aku cuma tahu kotak. Apa itu? Keseimbangan. Tapi kenapa nggak bulat, Kak? Kan itu juga nggak ada sudutnya. Harusnya lebih seimbang nggak sih? Nah, kalau bulat tuh kemarin apa sih? Bulat itu sebenarnya sebelumnya kan ini kan logonya di remake lagi lah gitu. Sebenarnya pernah yang bulat. Oh, pernah bulat. Pernah bulat. Tapi apa ya? Lupa itu. Jadi kalau nggak salah ya, mohon koreksi gitu kalau teman-teman yang tahu gitu. Kalau nggak salah tuh kalau bulat tuh memang kan nggak ada sisi. Nggak ada satu sisi, cuma satu sisi. Nah, kalau ini kan 4 gitu kan sisinya, terus sama gitu. Nah, kalau bulat kan nggak sama gitu sisinya tuh. Terus yang dengar tuh. Dengar. Oke. Mantap. Oke, aku lihat nih belakangan ini Himasi tuh lagi banyak banget kegiatannya. Alhamdulillah. Sebenarnya apa sih peran dan fungsi Himasi itu di Unibi? Ya, buat Himasi pengennya bisa menjadi wadah buat pengembangan si mahasiswa SI tentunya ya. Lebih dekatnya mahasiswa SI, lebih luasnya buat mahasiswa Unibi maupun di luar kampus. Nah, terus Himasi juga sebagai wadah buat belajar baik akademik maupun non akademik gitu. Terus buat gimana caranya berorganisasi dengan baik itu di dalam Himasi itu sendiri itu sih. Kalau Kak Idus? Kalau aku sih sedikit menambahkan gitu ya. Kalau Himasi itu jadi tujuannya selain tadi untuk wadah pengembangan diri ya, baik akademik atau non akademik gitu, soft skill maupun hard skill. Himasi juga bisa jadi sarana wadah untuk teman-teman itu kayak dalam pengembangan diri itu kan kita butuh teman untuk sama-sama berkembang gitu ya. Jadi kita bisa punya relasi atau bahkan teman seperjuangan yang sama-sama meraih kesuksesan gitu. Meraih target kesuksesan bersama-sama gitu. Kita bisa saling sharing di sana gitu. Jadi nggak cuma tentang organisasi sih, kita kalau mau main bisa gitu. Jadi nggak kaku lah gitu. Soalnya kan pasti beda lah, misalkan yang memang nggak masuk organisasi, misalkan himpunan sama yang masuk gitu. Misalkan Firdaus angkatan 23, aku angkatan 22, kalau misalnya Firdaus gak masuk organisasi mungkin gak bakal kenal ke Nijar gitu kan, ya gak bakal tahu. Iya sih. Nah, Firdaus kan sering nanya-nanya misalkan soal tugas ataupun seminar KP yang baru kemarin kan gitu. Hektik. Nah, kalau misalkan memang gak masuk himpunan, kadang kan segan juga buat nanya gitu. Bukan berarti ngelarang buat gak masuk gitu kan. Ya itu mah balik lagi ke hak mereka aja sih gitu. Memang lebih baik masuk Himasi.
Masuk gimana sih? Tadi ngomong yang enak-enaknya nih, tapi apa sih sebenarnya tantangan yang kakak-kakak hadapi ini sebagai ketua dan wakil pastinya aktif di Himasi? Apa sih tantangannya? Aku mau request untuk mengesampingkan nggak bisa bagi waktu, karena udah banyak banget Basic. guys Udah kalian nonton basic lah. iya udah basic Normatif banget. gitu. Emang. Di podcastnya udah banyak, kalian scroll aja episode itu banyak begitu. Mungkin tantangan yang aku rasa ya, kalau yang aku rasa tuh sulitnya kayak nge-manage si orang-orang. Kan total Himas itu ada 49 orang ya, kayak nge-manage tiap kepala tuh kan pemikirannya beda-beda gitu, Iya. kelakuannya beda-beda, kadang ini lagi oke, ini enggak gitu. Nah jadi menjaga buat teman-teman tuh anggota tuh bisa tetap semangat gitu, itu memang jadi sebuah kesulitan bagi aku sendiri. Walaupun memang aku mungkin cara menghadapinya dengan selalu supportnya ke mereka, terus sering ngobrol, karena aku juga percaya bahwasannya setiap kontribusi itu mau sekecil apapun pasti itu bisa disebut kontribusi gitu. Oke. Setiap yang mereka lakuin di organisasi itu disebut kontribusi walaupun misalkan kecil gitu. Harus lebih menghargai sih. Kalau aku dengan cara misalkan ada anggota yang memang berkembang sedikit gitu, tapi tetap aku support lah. Maksudnya kamu bagus lah gitu, bisa apresiasi. Banyak-banyak apresiasi sih. Kalau Kak Idas, apa sih Tantangan? tantangan yang Kak Idas hadapi selama ini? Kalau tantangan sih sebenarnya sama gitu ya, manajemen teman-teman gitu, teman-teman anggota SDM-nya. SDM-nya gitu. Tapi kalau selain itu sih lebih ke tantangannya itu ada gitu beberapa teman-teman itu kayak kita tuh udah lihat nih potensinya dia itu bagus banget. Tapi dia itu kayak masih belum pede gitu dengan potensi yang dia miliki. Nah itu kayak greget gitu, gimana ya caranya biar itu sadar gitu, potensinya itu ada, bisa dikembangin gitu. Jadi lebih kayak cara ngedorong teman-teman gitu sih. Cara ngedorong teman-teman itu emang agak sulit. Jadi kita buat mikir lah gitu, gimana ya caranya biar dia itu mau gitu. Gimana caranya biar itu bisa berkembang bareng-bareng gitu. Oke. Gitu sih. Kalau ngomong-ngomong soal itu, apa sih yang udah kalian terapin ke teman-teman, ke SDM kalian biar bisa kayak bisa lah ngikutin di Himasi? Apa yang udah kalian terapin, kayak mungkin ngajak nongkrong atau apa gimana gitu? Ya menurut aku kan kebetulan kan di Unibi sendiri kan, menurut aku emang kalau sekre itu emang dibutuhin ya buat himpunan, karena dengan adanya sekre mungkin lebih bisa ngebonding anak-anak sendiri. Karena interaksi kan jadi lebih intens, lebih sering Sedangkan kan ketemu. kalau misalkan ngopi, misalkan ke kafe gitu atau kemana kan itu pasti butuh uang gitu, butuh kendaraan lagi. Nah kadang memang ada beberapa aja gitu yang ikut tuh. Nah mungkin dengan ketemu ngobrol itu mungkin salah satu cara yang kami terapkan sih. Jadi bukan ngobrol juga, bukan hanya tentang Himasi gitu kalau ketemu tuh. Karena kan di enggak juga kesal gitu ya. Kalau misalnya cuma ketemu terus tiba-tiba ngobrol lagi, organisasi lagi gitu. Nah, iya sih. Jenuh gitu. Jenuh gitu jatuhnya. Nah kita juga nggak kalau ngobrol juga ke teman-teman anggota nggak soal Himasi aja gitu. Misalkan kesehariannya kayak gimana gitu. Oke, berarti bisa dong bantu adik-adik kelasnya buat tugas-tugas ya. Oh tugas. Ya sebisa kita sih. Sebisa aja sebisa. sih kalau mau nanya-nanya boleh aja sih. Kayaknya Kayola lebih Kayola kayaknya. lebih bisa sih Lebih kayaknya. bisa apa nih? Bisa bantu ya. Lebih bisa membantu. Oke, kalau sekarang itu lagi hype banget soal AI, Kak. Nah, gimana sih menurut kalian tentang perkembangan teknologi di zaman sekarang? Kalau menurut aku gitu ya, tentang perkembangan teknologi di zaman sekarang itu jelas sih gitu, signifikan gitu. Perkembangannya pesat banget. Kayak mulai dari AI atau sekarang itu lagi ngobrolin tentang big data gitu. Memang AI ini lagi hype banget gitu. Terus gimana sih cara kita menyikapinya gitu kan ya, berarti tentang AI ini. Sebenarnya AI itu kalau menurut aku sih kayak mirip waktu revolusi industri gitu. Kayak waktu dulu dari mesin uap ke mesin elektrik gitu, elektronik gitu, kayak baru ada listrik gimana gitu. Jadi sebenarnya kita gak usah panik gitu ya, gak usah takut gitu. Kayak tapi gimana caranya akhirnya kita bisa beradaptasi untuk justru memanfaatkan AI ini gitu sebagai alat atau tangga lah untuk membantu kehidupan kita gitu atau pekerjaan kita.
Kalau menurut aku sih gitu. Jadi tools ya Kak? Betul. Bukan itu. jadi sebuah ancaman juga sih menurut aku sendiri kalau AI. Tapi gimana caranya kita itu bisa lebih baik dari AI gitu atau robot gitu kan. Jadi AI kan kalau robot juga gak mungkin mereka punya empati ya. Itu kan plus yang dipunyain oleh manusia kan, sifat empati terus kritis rasa gitu kan. Rasa itu kan nggak dipunyain oleh robot ataupun AI itu sendiri itu sih. Sama skill juga kan pasti ada beberapa yang memang robot itu gak bisa atau AI itu gak bisa gitu sih. Kalau di FYP aku tuh sering banget ya Kak nonton ASMR gitu. ASMR. Nah, kalau sekarang tuh aku lihat udah mulai nih digantiin sama AI manusia-manusianya. Kayak apa? Mukbang lava. Keyboard honey keyboard gitu. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah bisa tergantikan? Kalau menurut aku sih gitu ya, memang kayak mungkin video ASMR atau mungkin ya yang mau mukbang atau keyboard atau apa yang relaksasi gitu kan. Satisfying Bisa digantiin AI gitu. Cuman memang bisa dibedain sih gitu. Kayak mungkin kalau mukbang gitu kan manusia ketika mukbang pasti kelihatan sih bedanya gitu. Kayak pasti ada rasa-rasanya gitu. Maksudnya kayak feel-nya manusia ketika makan sama AI gitu. Pasti beda sih kerasa gitu. Jadi kata aku gimana akhirnya kalau misalkan nih kita mau buat konten tentang mukbang atau ASMR gitu, apa sih yang kita punya nilai lebihnya gitu dari AI? Ya kalau kan tadi disebutin gitu sama Nizar kan empati, rasa gitu. Maka kalau kita mau buat yang serupa, ya kita tampilinnya lebih timbulinnya tentang kita munculin gimana rasanya gitu, gimana empatinya gitu. Sama ciri khas sih, lebih ke ciri khas yang kita punya harus lebih ditonjolin gitu daripada AI itu sendiri. Kadang kan aku juga sering lihat ya video kayak gitu tuh, kalau misalkan AI sama yang bukan AI itu beda feel-nya juga gitu. Kalau AI itu kayak aneh gitu. Aneh. Tapi aku jujur merasa lebih satisfying. Oh, lebih satisfying. Kalau aku lebih enak yang nggak AI sih. Oh iya. Lebih itu tergantung selera. Iya sih, selera sih balik. Oke. Ini ada berita yang nggak kalah hot daripada AI, daripada ASMR AI. Boleh ditampilin, katanya ada robot yang udah mulai dilatih menjadi polisi. Gimana nih tanggapan kakak-kakak sebagai mahasiswa sistem informasi? Nih, udah mulai dilatih tampil di Monas. Oh iya. Ini aku pernah baca sih gitu. Jadi robot ini memang kalau nggak salah kerja sama perusahaan apa gitu ya, teknologi, dibilang teknologi gitu di dalam negeri. Oke, desktop. Nah, terus emang ini itu kan aku pertama baca sih emang buat apa sih robot ini gitu ya? Kayak ngapain kan masih ada manusia gitu kan maksudnya. Bener. Tapi ternyata memang menurut penuturan aku baca gitu di beritanya bahwa si robot ini itu difungsikan gitu, dia lagi dikembangin buat kayak hal-hal yang beresiko kayak misalkan ada penyanderaan atau mungkin ada teror bom gitu. Yang mana kalau kita pakai robot kan bisa dikenalin dari jauh tuh kayak misalkan ngejinakin bom gitu. Kayak gitu. Oke. Terus kalau menurut aku sih tanggapannya ya tentang berita ini memang bagus sih gitu. Maksudnya teknologi itu ternyata udah bisa diadaptasi gitu sama polisi kita gitu, sama Polri gitu. Cuman ya paling lebih ke gimana akhirnya bisa efektif lah gitu. Semoga aja bisa efektif gitu pengembangan dan penggunaannya gitu robot ini di bidang keamanan gitu sih. Iya sih. Kalau menurut kan Nizar? Kebetulan aku nggak terlalu baca berita ini ya, cuma gak memang FYP. Iya nggak masuk FYP ya. Nah kalau aku nanggapinnya memang balik lagi ya, robot juga bukan sebuah ancaman buat manusia itu sendiri ya. Terus kalau lihat memang baik buat perkembangan teknologi di Indonesia itu sendiri. Cuma memang gimana caranya ya mungkin kayak instansi pemerintahan adanya sosialisasi ke masyarakat mungkin ya. Jadi penjelasan tentang robot ini maksudnya apa? Kan itu kan yang jadi sebuah pertanyaan masyarakat itu ya. Jadi kayak ngapain sih pakai robot gitu. Nah, mungkin harus ada penjelasan terlebih dahulu ke masyarakatnya bahwasanya itu gunanya ini. Jadi masyarakat juga bisa lebih aware lah terhadap perkembangan teknologi itu kan. Betul banget. Tapi menurut Kak Idris yang udah baca-baca berita ini nih, Ya. robot ini bisa kayak bertarung nggak sih? Atau cuman jalan-jalan aja sensorik gitu?
Kalau sejauh ini yang aku baca sih itu baru hormat ya gitu. Baru hormat ke Prabowo aku nonton itu. Ke Pak Prabowo gitu. Ke Pak Prabowo waktu itu aku nonton. Dan ya mungkin kan karena masih dikembangin gitu ya. Jadi mungkin kedepannya mungkin bisa jadi gitu. Bisa jadi bisa kayak gitu bertarung gitu. Tapi yang setahu aku ini masih baru kayak baris berbaris gitu. Gitu-gitu sih. Hal Tapi formal ya. memungkinkan nggak ini menggantikan manusia atau cuma jadi support manusia gitu, jadi tools untuk Kalau menurut membantu aku sih justru jadi support tool sih gitu. Kan kayak tadi ngejinakin bom kan kalau misalkan sama manusia kalau gagal fatal juga kan bisa ke jiwa gitu resikonya. Tapi kalau dengan robot ini malah justru membantu gitu. Jadi kita kayak resikonya lebih minim kan. Kalau misalkan gagal ya robotnya yang meledak gitu kan. Yang meledak, bukan orang gitu, bukan gitu. polisinya gitu. Iya. Iya sih. Oke, menarik banget sih. Nah, kita mau balik lagi nih ke soal Himasi. Skill apa sih yang udah kakak-kakak dapetin setelah masuk ke Himasi? Wow. Oh wow, skill ya. Skill. Iya. Mungkin yang aku rasain aja ya, yang aku rasain mungkin dari yang paling utama sih public speaking ya. Public speaking. Yang awalnya memang aku sendiri gak jelas gitu, kayak kalau misalkan ngobrol di depan umum atau di depan orang-orang tuh kayak gak bisa gugup banget gitu. Mungkin dengan organisasi, dengan Himasi itu sendiri sering banget kan kayak misalkan di rapat harus ngomong, terus misalkan jadi ketua pelaksana kita harus sambutan, misalkan hal-hal kecil kayak gitu kan jadi ngelatih secara tidak langsung, ngelatih kita buat public speaking ya. Terus mungkin gimana caranya menyelesaikan sebuah permasalahan gitu, problem solving itu sendiri gitu kan. Itu kan jadi kita juga buat nanti misalkan di pekerjaan kita tahu gitu, misalkan ada permasalahan, nah kita udah belajar di himpunan atau di organisasi, oh gini cara nyelesainnya. Itu sih kalau dari aku. Kalau Kak Ida, skill apa sih yang udah didapetin? Di Himasi. Ya. Kalau aku sih yang udah didapetin public speaking jelas gitu ya. Yang aku lebih rasa sih lebih apa ya? Aku itu akhirnya bisa lebih peka lah gitu. Maksudnya lebih peka itu aku bisa, oh ini kayaknya orang ini beda nih. Terus aku harus gimana caranya biar dia itu misalkan lebih semangat gitu. Akhirnya aku bisa apa ya, nurunin ego gitu. Bisa dibilang nurunin ego lah. Akhirnya aku kayak nyampingin dulu kepentingan pribadi aku gitu buat kepentingan bersama gitu. Dan bahkan aku juga ngerasa sih bahwa ketika di Himasi ini lebih apa ya namanya, ketika berinteraksi itu lebih luas gitu. Maksudnya ketika aku kenalan sama orang baru gitu, aku udah kayak nggak kaku-kaku lagi gitu. Udah aja langsung aja gitu, kayak biasa aja gitu. Sama critical thinking sih gitu. Itu sih yang paling kerasa karena beberapa saat ada gitu kayak permasalahan-permasalahan yang harus diselesain secepat mungkin gitu saat itu juga. Nah di situ kan gimana caranya kita akhirnya bisa decision making atau ngambil keputusan yang tepat tapi juga cepat gitu. Itu sih kelatih banget gitu di situ. Iya sih. Jadi balance ya, hard skill sama soft skillnya Iya. sih. Ada nggak ini saran buat teman-teman yang masih ragu-ragu mau masuk himpunan? Ada nggak dari teman-teman? Dari siapa dulu? Dari Dos dulu. Dari aku. Kalau ini dari pengalaman pribadi ya gitu. Kalau dari aku sih lebih ke mikirnya kayak ketika kita kuliah gitu ya. Kayak sayang aja sih kalau misalkan kayak anggap kita masuk ke kebun, terus pohonnya itu ada macam-macam nih, ada pohon mangga, ada pohon apel, pohon anggur gitu. Nah, ibaratnya kalau himpunan itu misalkan pohon anggur nih, terus mangga itu akademiknya, terus misalkan pohon apel itu kita main sama teman-teman gitu. Nah, mumpung kayak kita itu masih punya waktu gitu ya, kita bisa masih explore, maka ya cobain aja buahnya satu-satu gitu. Sehingga aku yakin walaupun kan di luaran pasti ada yang beranggapan bahwa organisasi mahasiswa itu buruk gitu dan lain sebagainya, buang-buang waktu gitu. Tapi aku yakin seburuk apapun organisasi itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan. Pengalaman yang bisa kita ambil, sehingga ya mumpung kita masih muda ya gitu, kita explore aja gitu apa yang kira-kira bisa menjadi support untuk kedepannya gitu. Menurut aku gitu sih. Nah kalau menurut aku sih dari pengalaman aku sendiri aja ya, sedikit cerita boleh kan? Nah sebelumnya kan aku juga pas zaman SMA lah ya, zaman SMA tuh memang anti banget ke organisasi. Oh, anti banget. Anti banget, kayak malas ngapain organisasi gitu, gak dapet uang, gak dapet apa gitu kan. Iya. Nah cuma memang pas aku kuliah tuh kayak kebuka aja gitu.
kayaknya mau nyoba deh organisasi itu kayak gimana. Sebenarnya dari penasaran dulu aja sih, dari penasaran kayaknya mau nyoba deh. Nah, pas udah nyoba, aku sendiri jadi lebih tahu gitu gimana caranya nge-manage waktu gitu kan. Banyak banget mahasiswa gitu sebenarnya yang dilihat sama aku kayak nge-manage waktu tuh kayak susah gitu. Padahal menurut aku itu hal yang simple, tapi memang sama Tricky gitu. ya, tapi sama kita tuh dipikirin gitu. Jadi ribet gitu si hal yang kayak nge-manage waktu tuh. Kan kalau aku sendiri kan mengenai waktunya yang prioritas yang mana kan seperti itu kan. Menurut skala prioritasnya. Nah, ya skala prioritas. Nah, menurut aku kalau misalkan emang nggak masuk organisasi itu nggak bakal bisa ngelatih hal-hal kayak gitu. Karena memang sih. kita cuma datang kuliah kupu-kupu itu kupu-kupu. kupu-kupu lah ya. Nah, itu sayang banget sih kalau misalkan jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu. Karena di enggak juga kan ada yang pernah berpendapat bahwasanya di bangku kuliah tuh kita dapat ilmunya 20% di perkuliahan, sisanya di luaran gitu. Nah, itu memang benar kerasa sih. Jadi kalau di perkuliahan ya kita cuma dapat materi aja dari dosen. Nah, sisanya kita kan harus ekspor tentang materi itu. Nah, itu mungkin dengan organisasi dengan teman-teman yang lain kita bisa diskusi gitu. Misalkan belajar bareng tentang UI UX misalkan ataupun yang lainnya itu sih. Nah, kalau misalkan yang masih ragu, gak usah ragu sih. Jangan ragu. Buruan daftar ke kakak-kakak ini. Iya. Tapi udah ditutup kalau paling periode selanjutnya gitu. Periode Nanti kalau ada selanjutnya. oprek pantengin aja IG Coming Himasi soon. Unibi. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Belakangan ini ada kegiatan apa sih dari Himasi? Kemarin yang terakhir tuh ada OBH, itu tuh orang olahraga bareng Himasi gitu. Olahraga bareng Himasi. Itu tuh ada futsal sama badminton yang kemarin tuh itu bareng-bareng kan kemarin baru beres UAS banget tuh ya. Iya, jadi kayak ngelepas penat atau pusing gitu. Itu dengan olahraga bareng sama teman-teman Himasi. Tapi memang olahraga bareng Himasi itu bukan untuk yang masuk himpunan saja. Oh iya. Nah, aku juga mau ngejelasin sih, kan banyak yang kurang paham gitu tentang kalau aku misalkan mahasiswa biasa nggak masuk himpunan kepengurusan itu ikut nggak? Masuk himpunan Himasi gak sih itu tuh? Nah, kalau mahasiswa sistem informasi juga itu masuk himpunan sistem informasi. Cuma memang bedanya mereka itu anggota biasa. Sedangkan yang memang daftar ke himpunan pas ada oprek di Himasi gitu, di IG Himasi itu tuh memang pengurus gitu. Nah, itu jadi kalian juga yang bukan bagian dari pengurus itu anggota himpunan mahasiswa sistem informasi gitu. Jadi tetap kalian sama gitu, nggak membeda-bedakan, cuma memang tugasnya aja yang sama tanggung jawabnya gitu. beda. Iya, benar banget. Itu sih. Jadi OBH ya belakangan ini ya? Iya, OBH. Kalau untuk kedepannya ada cara apa nih Kak, biar teman-teman pada stay tune? Mungkin buat kedepannya tuh ada Wibu ya, itu tuh webinar. Kalau teman-teman ini Wibu teman-teman Unibi atau ya Unibi itu kayaknya tahu Wibu tuh udah ada 2 kali ya. Nah, itu tuh memang antusias dari teman-teman itu gede banget. Itu tuh bukan hanya dari mahasiswa Unibi tapi dari luar juga. Nah, bakal dilaksanain lagi. Cuma memang konsepnya agak beda. Jadi yang sekarang tuh pengennya hybrid. Jadi ada offline ada online gitu. Nah, kemarin kan udah 2 kali tuh online terus gitu. Nah, sekarang ada offline online. Terus ada pelatihannya juga ya? Iya, inginnya sih ada kayak mini bootcamp-nya lah gitu. Mini bootcamp. Bootcamp-nya. Jadi bukan hanya soal webinar aja, bukan seminar aja, tapi kita juga belajar di dalam Wibu ini. Yang paling dekat sih itu. Oke, stay tune ya teman-teman. Wibu volume 3 berarti. Volume 3 berarti. Oke. Terakhir nih Kak, apa sih harapannya buat Himasi ke depannya ini? Harapan aku sih buat kedepannya Himasi bisa lebih berkembang lagi ya. Daripada periode kita sekarang. Jadi terus bisa menjadi wadah buat mahasiswa SI tentunya, buat mahasiswa SI lebih berkembang lagi gitu daripada yang sebelumnya gitu. Terus udah dulu. Kau diam. Saya mau iklan. PMD gelombang 2 masih dibuka sampai tanggal 31 Juli 2025. Buruan daftar. Sama satu lagi, tolong follow Instagram @unibiofficial.
sampai 10.000 followers. Bantu karir Mimin, selamatkan karir Mimin dengan rekan-rekan Mimin. Tolong. Himasi itu bisa lebih baik. Maksudnya nggak usah lebih baik dari periode siapapun atau dari himpunan manapun, tapi lebih baiknya diri kita aja gitu. Diri kita lebih baik dari hari kemarin, itu udah bagus sih kalau menurut aku gitu. Tapi untuk lebih jauhnya sih, ini nih kalau aku sih. Apa itu Iya, maksudnya? Kenapa ada bendera ini gitu? Kalau aku sih harapannya semoga Himasi bisa jadi berprestasi mewakili Indonesia di kancah mendunia. internasional gitu kayaknya. Amin. Amin kalau itu. Aku sih gitu. Nggak terasa kita udah di penghujung podcast kali ini. Seru banget ya ngobrol-ngobrolnya sama Himasi. Jadi semoga podcast kali ini dapat menjadi wawasan baru juga buat pemirsa yang nonton dan juga jadi mengundang teman-teman yang masih ragu-ragu lah untuk join Himasi. Terima kasih untuk Kak Nizar sama Kak Ido Sama-sama. sudah meluangkan waktunya di podcast seru kali ini. Jangan lupa teman-teman yang nonton gelombang 2, pendaftaran gelombang 2 udah dibuka. Jangan lupa daftar. Ingetin teman-teman kalian buat daftar di Unibi. Oke, itu dia episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.